Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Enda Latifah Tausana dengan nomor 240336. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur flow control algoritma untuk memenuhi tugas pengantar coding. Di mana, oke, masuk langsung ke materi. Di mana struktur dan alur kontrol program itu ada tiga, kemudian sekuensial, percabangan, dan perulangan. Yang pertama, struktur kontrol sekuensial. Di mana pada struktur sekuensial, instruksi dikerjakan secara berurutan, baris per baris mulai dari baris pertama hingga baris terakhir tanpa ada loncatan atau perulangan. Setiap instruksi dikerjakan satu per satu. Setiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemrosesan sama dengan urutan instruksi sebagai tertulis di dalam teks algoritma. Dan pada akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Nah, berikut contoh algoritma sekuensial itu algoritma menghitung ulas persegi panjang. Dapat kita lihat pada PPT itu ada flowchart. Selanjutnya pengaruh urutan instruksi. Urutan instruksi dalam algoritma itu sangat penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logik penyelesaian masalah dan urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi persoalan, tetapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar. Dengan menggunakan struktur kontrol percabangan, maka program dapat bertingkah laku secara lebih fleksibel. Bentuk struktur percabangan itu ada pola if else, if else, dan switch case. Nah, berikut ini pola if, seperti ini pemrogramannya dan ini contoh pemrogramannya. Yang kedua ini pola if else, berikut pemrogramannya dan ini contoh pemrogramannya. Pola if else if, berikut pemrogramannya. Dan kesalahan-kesalahan dalam menggunakan operator if, yaitu kondisi pada statement if bukan merupakan nilai integer. Menggunakan sama dengan bukan double sama dengan. Menggunakan else if bukan else spasi if. Pola switch. Dimana karakteristik perintah switch ini itu menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang ada di cache. Pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break akan membawa proses keluar dari perintah switch. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Yang terakhir itu adalah struktur kontrol perulangan. Di mana struktur kontrol perulangan pada statement C ini, kita dapat menentukan angka pengulangan yang dilakukan. Tipenya itu ada 3, pengulangan while, dual, sama for. Berikut contoh pemrogramannya. Flowchart-nya. Yang pertama pengulangan while, di mana pengulangan while ini adalah statement atau blok dari statement yang diulang selama kondisi sesuai. Frame pengulangan while-nya dapat dilihat pada PPT, dan statement di dalam pengulangan while akan dieksekusi selama boolean ekspresi bernilai true, bernilai benar. Pengulangan while, ini contohnya, contoh programnya. Selanjutnya pengulangan dual, di mana statement dual itu sama dengan pengulangan while. Statement di dalam pengulangan dual akan dieksekusi beberapa kali selama kondisinya sesuai dengan ekspresi yang diberikan. Hal utama yang membedakan antara pengulangan dual dan dual itu adalah statement di dalam pengulangan dual loop setidaknya dieksekusi 1 kali. Dalam pengulangan dual itu seperti yang tertera pada PPT. Berikut contoh programnya. Dan terakhir ada pengulangan for, di mana karakteristik struktur for adalah sebagai berikut. Yang pertama digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas, misalnya 1 sampai 10. Yang kedua itu memerlukan 2 buah variabel, awal dan akhir perulangan, misalnya counter awal dan counter akhir. Yang ketiga itu nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali sebuah pengulangan dilaksanakan. Berikut contohnya. Pengulangan for. Beberapa variasi yang mungkin pada struktur kontrol pengulangan itu yang pertama tidak hanya increment atau penambahan peningkat, tetapi juga decrement atau pengurangan menurun.
Increment atau decrement dengan nilai pencacah lebih dari satu, penggunaan perintah break, dan penggunaan perintah continue. Beberapa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan struktur kontrol pengulangan adalah yang pertama hati-hati dengan infinite loop. Yang kedua itu struktur kontrol perulangan dapat digabungkan dengan struktur kontrol percabangan. Yang ketiga itu struktur tersebut dapat disaling menggantikan, dan yang keempat itu pemilihan struktur kontrol sesuai dengan kebutuhan. Berikut contoh perintah break dan continue. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tiga bentuk struktur flow control algoritma, yaitu sekuensial, yaitu berurutan, percabangan, dan perulangan. Yang kedua, struktur kontrol sekuensial merupakan struktur penulisan program yang terurut dan sistematis. Yang ketiga, struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan sehingga program dapat bertingkah laku secara lebih fleksibel. Beberapa bentuk struktur kontrol percabangan yaitu eh, yang keempat, struktur kontrol perulangan dapat disimpulkan sebagai yang pertama, jenis struktur kontrol perulangan pada bahasa C ada tiga, yaitu while, do while, dan for. Untuk dapat menghentikan atau melewati satu perulangan, tentu dibutuhkan perintah-perintah khusus, yaitu perintah break dan continue. Struktur satu perulangan terdapat perulangan lain atau disebut juga perulangan bertingkat. Perulangan kompleks adalah sebuah bentuk perulangan di mana di dalamnya dapat perintah. Baik, sekian presentasi mengenai struktur materi yang tadi. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.